One, two, three. I am Magdalene. I contain multitudes. Halo teman-teman, selamat siang dan selamat datang di webinar Magdalene.co. Nama saya Devi Asmarani, pemimpin redaksi Magdalene. Senang sekali bertemu teman-teman di sini dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan aman memasuki bulan ke-6 kita dilanda pandemi COVID-19 ini ya. Nah, saya ngelihat lumayan banyak di sini yang sudah bergabung dengan kita sambil menunggu juga teman-teman yang lain datang. Saya ingin memperkenalkan diri bagi teman-teman yang belum kenal dengan Magdalene mungkin. Jadi Magdalene ini adalah media online yang berfokus perempuan yang menyediakan konten-konten yang dan perspektif yang inklusif, yang kritis dan memberdayakan serta menghibur. Mudah-mudahan ya. Kami menampung suara-suara kelompok seperti kelompok feminis, kelompok pluralis, dan progresif. Kami juga mempraktekkan jurnalisme yang inklusif, beragam, dan berorientasi solusi. Dan kami juga mencoba menyediakan ruang yang aman untuk kamu bisa menjadi diri kamu. Nah, teman-teman bisa melihat konten kami di Magdalene.co dan bisa follow kami di sosmed @magdaleneid, itu Magdalene ID, di Instagram, Twitter, YouTube, dan Magdalene ID di Facebook serta di LinkedIn. Nah, selain memproduksi artikel, podcast, dan video dan konten-konten sosmed, kami juga lewat Magdalene Learning Club memberikan workshop, talk show, sampai pelatihan dengan topik yang beragam, mulai dari spiritualitas, menulis, sampai entrepreneurship. Teman-teman bisa lihat jadwal kegiatan kami di rubrik community di magdalene.co. Nah, webinar kali ini kami selenggarakan bekerja sama dengan Jaringan Transgender Indonesia atau JTID. Jadi JTID itu adalah sebuah jaringan berbasis komunitas yang bekerja pada pemenuhan hak komunitas transgender terkait kemandirian, kesejahteraan, perlindungan, dan pengakuan hukum di Indonesia. Jaringan ini beranggotakan individu transgender dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita memulai pembahasan yang sangat menarik ini, saya juga ingin menyapa teman-teman dahulu. Di sini ada di chat box, silakan teman-teman saling menyapa dan mengabarkan ke kami kalian dari mana aja gitu ya. Dari saya lihat nih sudah ada beberapa, ada yang dari Tangerang, Pekalongan, Surabaya, ada yang dari Medan, dari Garut, Yogyakarta, Solo. Menarik ya, banyak teman-teman dari berbagai daerah. Ini sebenarnya salah satu berkah juga ya, bukan berkah sih. Salah satu keuntungan dari kegiatan kami pindah ke online. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta dan di luar daerah Jakarta Raya pun bisa bergabung di event-event Magdalene. Nah, sebelum kita memulai juga, saya mau housekeeping dulu. Jadi di sini ada, kalau teman-teman lihat di bawah itu kan ada chat ini ya, ada chat box. Di situ silakan gunakan chat box untuk saling menyapa, untuk menyapa kami juga atau berbagi cerita atau pengalaman ya. Nanti di situ silakan. Tapi sebaiknya untuk pertanyaan teman-teman gunakan box Q&A di sini ada Q dan A di sini ya. Jadi di situ nanti akan lebih kelihatan, nggak terkubur di antara chattingnya. Terus teman-teman juga yang akan memposting tentang diskusi ini, silakan gunakan hashtag trans di tengah pandemi, ya hashtag trans di tengah pandemi. Lalu dan tag kami kalau bisa ya, jadi kami juga bisa memantau dan bisa merepost postingan dari teman-teman. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, teman-teman kami harapkan mohon untuk tetap bersikap santun. Jika ada yang mengatakan hal-hal yang menyinggung, ofensif gitu, atau membagi sesuatu yang tidak pantas,
kami akan segera mengeluarkan dari webinar ini, karena kami ingin webinar ini menjadi tempat yang inklusif dan santun, dan juga tempat menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi kita semua. Oke, sebelum berlama-lama lagi, saya ingin kita sudah bisa mulai memasuki bagian diskusi. Hari ini jadi kita akan membahas tentang bagaimana pandemi COVID-19 berdampak kepada komunitas transgender. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui juga bahwa pada dasarnya sebagian besar dari komunitas transgender masih memiliki kesulitan dan hambatan untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Mulai dari identitas negara seperti KTP ya, yang bisa membuat kita bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan berbagai sarana, sampai akses kepada pendidikan sampai pekerjaan. Nah, baru-baru ini Jaringan Transgender Indonesia tadi, JTID, melakukan penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap komunitas transgender di Indonesia. Dan hasil penelitian itu akan dipaparkan di dalam webinar ini. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan semua narasumber kita hari ini. Jadi saya mengundang semua narasumber, semua panelis untuk menyalakan videonya. Silakan teman-teman. Nah, di sini sudah ada dari tim peneliti ada 2 orang, itu Edison Butar-Butar atau Icon dipanggilnya, dan Nova Christina. Lalu di sini juga ada Ame Adlian, beliau dari Steering Committee Jaringan Transgender Indonesia dan Transmen Indonesia. Dan yang terakhir ada Ian Hugen, seorang aktivis juga dan seorang content creator atau trans influencer di Instagram. Nanti masing-masing akan saya bacakan bionya. Namun sebelumnya saya ingin berbagi ini nih teman-teman. Saya ingin berbagi sebuah poll, isinya cuma 2 pertanyaan aja. Jadi teman-teman silakan menjawab. Kita ingin tahu ingin melihat bagaimana. Oh, ini sudah dijawab ya. Sudah 45%. Oke. Sudah 87% yang voting. Saya nunggu 5 detik lagi baru saya tutup poll ini. Lumayan banyak, sudah 89. Oke. Sekarang saya mau share poll-nya. Jadi pertanyaan pertama, apakah kamu punya kenalan seorang transgender? Jawabannya ya, 46%, tidak 31%. Saya seorang transgender 16%, tidak tahu 4%. Oke. Saya tidak tahu apakah ini mencerminkan masyarakat kita kebanyakan, tapi paling tidak kita bisa lihat dari audiens kita seperti itu ya. Menurut kamu apa saja yang diperjuangkan komunitas transgender di Indonesia? Ini kalian bisa menjawab lebih dari satu. Yang paling besar kesetaraan hak dasar 91%. Oke. Bebas dari persekusi dan kriminalisasi 73%. Lalu ada ruang kerja yang inklusif, 55%, akses terhadap pendidikan, legalitas untuk menikah, operasi penegasan kelamin yang terjangkau, sampai perlakuan khusus hanya 9%. Oke, good. Kayaknya lumayan inilah ya, lumayan terinform ya audiens kita kali ini. Nah, teman-teman terima kasih sudah berbagi ini. Sekarang kita masuk ke bagian diskusinya. Saya mau memperkenalkan yang pertama Edison Butar-Butar nih, Icon ya panggilannya. Icon ini menyelesaikan studinya di jurusan antropologi USU dengan spesifikasi antropologi gender dan seksualitas. Saat ini Icon bekerja sebagai program manager di konsorsium Crisis Response Mechanism atau CRM. Beberapa publikasi yang dihasilkan adalah analisis situasi transpuan di Indonesia, etnografi seksualitas di Kota Medan, dan Fadel Jalan Panjang Keadilan Terhadap Transgender. Selamat datang, Icon. Ya, terima kasih Mbak Devi. Iya. Nah, yang kedua nih saya mau sekalian aja ya, karena nanti mereka akan berganti-gantian memaparkan. Namanya adalah Nova Christina. Nova ditempa selama 5 tahun sebagai peneliti di Litbang Harian Kompas. Oh, pasti bagus ininya ya, pasti skillnya mumpuni. Kemudian juga bermodalkan kemampuan di bidang penelitian untuk diterapkan di bidang monitoring dan evaluasi di berbagai lembaga. Oke. Saat ini Nova fokus membantu organisasi berbasis SOGIS
Sogiesc, SOGIESC ya. Oke, saya persilakan Icon dan Nova untuk memulai paparannya. Saya akan operate ininya ya, deck-nya, presentasinya. Sebentar. Oke, terima kasih Mbak Devi. Salam kenal teman-teman. Selamat datang di webinar hasil diseminasi hasil survei ini. Sembari Mbak Devi membantu kita juga untuk share PowerPoint-nya, mungkin nanti di proses pemaparan hasil survei ini saya dan Kanova akan saling silang dan saling berganti-gantian untuk memaparkan hasil survei ini, karena memang survei ini dilakukan oleh kami berdua dan juga dibantu oleh 19 enumerator dari teman-teman transgender itu sendiri. Baik, mungkin di next, Mbak. Ya, teman-teman, nanti di paparan ini juga kami akan fokus pada 5 hal yang kami presentasikan, yaitu apa yang melatar belakangi kenapa survei ini dilakukan. Kemudian yang kedua, metodologi yang kami kembangkan dalam melakukan survei ini seperti apa, kemudian temuannya seperti apa juga, kemudian apa yang menjadi rekomendasi kami sebagai peneliti baik terhadap JTID maupun terhadap pemerintah dan juga kepada publik, dan juga yang terakhir kami juga akan memperkenalkan sebenarnya siapa kami sebagai tim peneliti. Meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Devi lebih dalam. Ya, silakan Mbak. Nah, teman-teman, yang pertama sekali kami ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi latar belakang dari kenapa survei ini dilakukan gitu. Yang pertama sekali adalah mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah paham bahwa bagaimana situasi teman-teman transgender khususnya sebelum pra-pandemi atau sebelum pandemi di Indonesia. Misalnya saja berdasarkan data catatan kelam arus pelangi misalnya menunjukkan bahwa dari 1.850 LGBT yang menjadi korban persekusi selama 12 tahun terakhir di Indonesia, itu 88%-nya adalah teman-teman transgender itu sendiri. Artinya memang ada kondisi yang menunjukkan bahwa sebenarnya bahkan sebelum ada pandemi, kondisi teman-teman transgender telah ditempatkan pada situasi yang krisis atau situasi yang sangat kemudian mengalami banyak diskriminasi. Belum lagi secara struktural, misalnya teman-teman transgender juga dihadapkan, dan juga teman-teman LGBT khususnya dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif, bahkan kita sedang dihadapkan dengan rencana kriminalisasi oleh pemerintah Indonesia terkait pengesahan beberapa RKUHP, kemudian RUU Ketahanan Keluarga. Ini kemudian kondisi pra-pandemi sebenarnya, yang sudah sangat mengkhawatirkan dalam perspektif kami. Nah, kemudian juga hal kedua yang melatar belakangi adalah Indonesia adalah salah satu negara yang juga sangat terdampak dalam konteks adanya pandemi ini. Misalnya, kita sebagai negara kedua di Asia Tenggara dengan kasus tertinggi dan juga kematian tertinggi setelah Filipina misalnya. Artinya memang ini menjadi menarik untuk dilihat bagaimana krisis pandemi ini kemudian berdampak dengan kelompok yang sudah mengalami krisis sebelum ada pandemi. Ini kemudian dua latar belakang yang menarik untuk dilihat di riset ini. Dan juga yang lain juga, latar belakang yang lain adalah karena memang sebenarnya riset terkait pandemi dan juga terhadap kelompok LGBT sebenarnya sejak pandemi dari Maret ada di Indonesia, itu beberapa riset sudah ada sebenarnya. Tetapi memang disayangkan beberapa riset ini tidak ada yang spesifik melihat terhadap teman-teman transgender. Padahal dalam perspektif JTID misalnya, atau dari perspektif kami sebagai peneliti, ada layer-layer dampak yang kemungkinan bisa terjadi dan juga layer-layer penindasan yang dialami teman-teman transgender, sehingga membuat dampak COVID ini bisa menjadi berbeda dari kelompok cisgender misalnya. Itu yang latar belakang yang ketiga. Dan juga yang
terakhir misalnya terkait urgensinya, bahwa kami merasa bahwa memang riset ini sangat urgensi dilakukan karena seperti yang saya bilang tadi, ada layer dampak yang mungkin terjadi. Nanti kita akan lihat apakah yang benar-benar ada di survei ini. Kemudian ada juga layer-layer penindasan, sehingga memang dalam konteks internal JTID merasa bahwa memang perlu ada pengembangan strategi lebih lanjut bagaimana merespon dampak COVID ini. Karena memang COVID ini dalam perspektif JTID dan juga kami melihat bahwa bukan pandemi yang kemudian 2 atau 3 bulan selesai, gitu. Akan berkepanjangan yang juga dampaknya akan berkepanjangan. Sehingga perlu ada strategi dalam konteks program dan juga dalam konteks advokasi yang akan dilakukan. Sehingga ini menjadi urgent dilakukan. Kira-kira teman-teman begitu, kemudian kenapa ini menjadi sangat penting kami lakukan. Mungkin untuk terkait metodologi yang kami gunakan akan dijelasin oleh Kanova. Silahkan. Baik, terima kasih Icon. Kalau untuk terkait metodologi sebenarnya mungkin saya sampaikan terlebih dahulu, cakupan dari studi ini sebenarnya adalah untuk seluruh Indonesia. Jadi bisa dikatakan ini adalah studi atau survei pertama kali terkait transgender di Indonesia dan dampaknya terhadap pandemi COVID-19. Nah, hanya saja dalam persoalannya ketika kami pertama kali ingin melakukan sampling, itu kan pilihannya adalah probability atau non-probability sampling. Nah, kendalanya adalah untuk probability sampling itu tidak ada kerangka sampling untuk kami melakukan pemilihan sampel dari kelompok transgender baik pun transpuan maupun trans laki-laki gitu, sehingga akhirnya ditentukan dengan melakukan non probability sampling, yaitu pemilihan provinsi itu dilakukan secara purposif, di mana kami membagi wilayah berdasarkan 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Dan kami menentukan 3 zona ini berdasarkan perkembangan dari berbagai pemberitaan. Kemudian dipilihlah daerah-daerah seperti yang tertulis dalam slide. Pada slide ada 4 provinsi untuk zona merah, 4 provinsi untuk zona kuning, dan kemudian 3 provinsi untuk zona hijau. Gitu. Dan kemudian kami juga melakukan kuota sampling sebagai bagian dari non-probability sampling untuk kemudian memilih berapa jumlah masing-masing perwakilan trans laki-laki dan transpuan. Kami menentukan perbandingannya 1:3, itu didasarkan atas pengalaman dari biasanya partisipasi kedua kelompok ini dalam berbagai kegiatan maupun keterwakilan dalam SC di JTID itu adalah 1:3, sehingga didapatlah jumlah target responden untuk per provinsi dan mewakili masing-masing zona. Nah, kemudian kami mengangkat pertanyaan kunci, itu sebenarnya juga didasarkan pada 3 pilar yang ditetapkan oleh JTID, yaitu kesejahteraan, keamanan, dan kemandirian. Nah, kemudian kami kembangkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap ketiga aspek yang ditentukan ini, dan kemudian juga tidak lupa kami juga ingin mengetahui dalam kuesioner juga kami ingin menggali bagaimana sebenarnya perilaku dalam mengakses informasi terkait pandemi COVID-19. Mungkin slide selanjutnya, Mbak Devi. Nah, kemudian untuk proses analisa itu karena ini pendekatan yang dilakukan adalah kuantitatif, kami menggunakan SPSS untuk menganalisa tren secara umum ya, dan juga tren secara variabel, baik analisa per variabel ataupun yang membutuhkan multivariabel analisis, dan kemudian juga kami melakukan cross analisis yang dibandingkan misalnya berdasarkan identitas, status ekonomi, wilayah, identitas di sini maksudnya identitas gender antara trans laki-laki dan transpuan. Dan kemudian juga kami melakukan, karena ini juga dilakukan secara non-probability sampling, sehingga kami yakin bahwa sebaran secara statistik untuk sampel kami itu
bukan merupakan sebaran normal, sehingga dalam uji-uji korelasi kami melakukan analisa secara non-parametrik. Dalam hal ini kami melakukan uji Spearman rank untuk menganalisa beberapa korelasi antar variabel. Mungkin selanjutnya, sepertinya metodologi sudah. Iya, ya. Kemudian sebenarnya kalau tadi Kanova menjelaskan sebenarnya ada 3 aspek yang kemudian akan dilihat di survei ini, yaitu kesejahteraan, kemudian keamanan, dan juga kemandirian. Tetapi kemudian sangat penting bagi kami sebagai peneliti melihat profil responden dan juga 2 hal sebelum itu, yaitu terkait akses informasi. Nah, terkait profil responden tadi sudah dijelasin oleh Kanova bahwa sebenarnya dari target kuota sampling yang kami lakukan sebanyak 450, kami akhirnya mendapatkan sebanyak 438 responden. Karena memang ada kendala-kendala di lapangan yang kami temukan, misalnya adanya 2 enumerator yang absen, kemudian adanya keterwakilan teman-teman trans laki-laki yang juga sebagai sampling yang kemudian agak susah didapatkan di lapangan. Mungkin nanti Ame juga bisa menjelaskan lebih lanjut terkait itu. Nah, kemudian kami juga melihat perwakilan memperhitungkan secara usia di dalam responden kami yang perbandingannya adalah yang muda 60% dan juga yang dewasa 40%, seperti yang di slide. Kemudian untuk profil yang lain, kami menemukan sebenarnya bahwa lebih dari setengah teman-teman transgender di Indonesia itu menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA dan setaraf maupun SMK dan lain-lain. Tetapi memang kalau kita lihat, kalau kita komparasi misalnya data tingkat pendidikan ini dengan Angkatan Kerja Indonesia misalnya 2009, menunjukkan memang ini jauh lebih tinggi daripada tingkat lulusan atau tingkat pendidikan di Indonesia yang di taraf SMA misalnya hanya 18% atau 17,86%. Tapi kemudian yang menarik adalah, makanya kemudian kami kenapa melakukan uji korelasi yang lain, bahwa ternyata tingkat pendidikan ini tidak juga berkorelasi positif dengan pekerjaan yang dimiliki teman-teman, yang nanti akan dijelaskan Kanova lebih lanjut di dampak ekonomi. Karena memang terlihat justru teman-teman banyak bekerja di sektor yang informal. Yang informal juga informal terbatas, bukan informal yang lebih banyak seperti yang di Indonesia begitu. Nah, itu terkait profil yang kami temukan. Nah, kemudian yang penting juga sebelum melihat dampak ekonomi dan lain-lainnya, kami perlu melihat karena isu COVID ini sangat baru, bukan hanya buat di Indonesia, juga bahkan di dunia. Ini adalah pandemi yang baru, kemudian perlu melihat karena dia baru, sehingga informasinya sangat cepat berganti. Informasinya sangat cepat berubah, karena pemerintah juga selalu mencari formulasi bagaimana mentreatment, bagaimana menyelesaikan pandemi ini. Sehingga memang penting di survei ini juga kami melihat bagaimana juga teman-teman bisa mengakses informasi terkait berita COVID-19. Itu kenapa memang seperti yang kita tahu juga pemerintah sampai membuat portal, misalnya portal resmi terkait COVID yang covid.go.id, itu kemudian karena memang informasinya cepat banget berganti, begitu. Nah, dari temuan yang kami temukan di survei ini menunjukkan sebenarnya lebih dari setengah teman-teman transgender, sekitar 59%, teman-teman transgender itu memang cukup punya intensitas yang tinggi dalam mengakses informasi terkait COVID-19. Tetapi yang justru menarik di survei ini adalah bukan yang 59%-nya, tapi adalah yang sisanya, yang 41%. Yang mana ini kalau dilihat, ini artinya hampir setengahnya juga teman-teman ini intensitasnya sangat rendah terkait informasi terkait COVID-19. Bisa dibayangkan sebenarnya ketika kita tidak punya informasi yang cukup dan juga akurat terkait COVID-19, artinya kapasitas dan pemahaman kita terkait bagaimana
menangkal, kemudian bagaimana tidak terinfeksi dengan virus ini juga pastinya kemudian rendah. Itu. Ini yang jadi menarik, karena bahkan ada 3% dari teman-teman transpuan itu tidak pernah mengakses atau mengetahui informasi terkait COVID. Ini ya terlihat sangat kecil, tapi kemudian ini bukan hanya sekedar angka begitu, tapi artinya ada informasi yang tidak terdiseminasi dengan baik dari sosial media ataupun dari pemerintah terhadap teman-teman transgender terkait informasi terkait COVID. Dan yang paling menarik adalah informasi yang paling banyak mereka dapatkan itu dari sosial media, yang mana itu Facebook, kemudian Twitter, dan juga Instagram, dan lain-lain. Yang mana justru ini bagi kami menarik, teman-teman, karena saya baca juga di portal covid.go.id, pemerintah punya satu portal khusus untuk menangkal hoax terkait COVID. Itu karena memang di sosial media banyak sekali hoax terkait COVID. Tapi kebayang kalau misalnya informasi yang diperoleh teman-teman transgender misalnya, itu rata-rata mayoritas dari sosial media. Artinya yang mana juga survei ini menunjukkan hanya 14% kemudian informasi yang dari pemerintah itu tersampaikan dengan baik terhadap teman-teman transgender. Ini menurut kami adalah angka yang cukup rendah, bagaimana informasi yang sangat penting ini tersampaikan terhadap teman-teman, tapi keterlibatan pemerintah cukup rendah dalam proses penyampaian informasi. Sehingga kami merasa bahwa ketika minimnya akses informasi juga sumber, ini meningkatkan resiko itu sangat tinggi terkait COVID itu sendiri. Dan kemudian terkait dampak ekonomi, mungkin Kanova bisa jelaskan juga bagaimana terkait ini dampak yang pertama yang kami temukan. Baik, untuk mengukur dampak terhadap ekonomi, tentunya pertama kali yang kami tanyakan adalah apakah kelompok transgender memiliki penghasilan, sumber penghasilan, bukan pekerjaan, tapi sumber penghasilan tetap selama ini gitu. Jadi ketika kami bandingkan baik pada saat sebelum maupun saat pandemi itu mereka memiliki sumber penghasilan, tapi ternyata terjadi penurunan yang drastis, berkurangnya di mana terjadi pengurangan sumber penghasilan. Dan kemudian baik sebelum maupun sebenarnya saat pandemi, kita bisa melihat sebagian besar kelompok transgender itu memang bekerjanya di sektor non-formal. Kemudian jika kita pilah antara transpuan dan trans laki-laki, itu pekerjaan sumber penghasilan yang diandalkan oleh masing-masing kelompok adalah kalau untuk transpuan terutama salon spa, kemudian juga baik sebagai pekerja, pengusaha, maupun menawarkan jasa keliling untuk salon spa maupun pijat, kemudian juga sebagai pekerja seks. Nah, kemudian sementara untuk trans laki-laki sebenarnya dari profilnya itu sumber penghasilan cukup banyak mengandalkan dari sektor formal dan juga berdagang maupun juga bekerja di kafe. Nah, kemudian sebenarnya ada hal yang menarik dari temuan ini, karena ternyata pada saat kondisi COVID pun, mohon maaf sebelumnya kalau ada back sound dari suara saya karena ada yang menukang, ada tukang. Yang menarik jika dibandingkan antara dua kelompok ini, ternyata kelompok transpuan dari sisi sumber penghasilan itu sangat-sangat mengandalkan dari pekerjaan yang banyak melakukan kontak fisik secara dekat atau secara langsung pada orang lain gitu, dan ini sangat beresiko dalam kemungkinan tertular atau menularkan virus COVID-19 gitu. Sementara untuk kelompok trans laki-laki, satu-satunya pekerjaan atau sumber penghasilan yang kami lihat cukup mengundang resiko untuk ini adalah sebagai ojek maupun ojek online atau tenaga pengantar atau transportasi online maupun offline gitu. Nah, kemudian untuk
penurunan rata-rata, sebenarnya ketika dibandingkan antara sebelum maupun saat pandemi, memang secara rata-rata penghasilan sebelum pandemi pun masih jauh di bawah penghasilan rata-rata untuk dikatakan cukup gitu ya. Sebelum pandemi rata-rata penghasilan yang ditemukan dari survei adalah sekitar 4,3 juta rupiah. Kemudian saat pandemi itu menurun drastis menjadi sekitar 1,8 juta rupiah per bulannya untuk per individu. Dan kemudian ketika ditanyakan dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok apa saja, rata-rata menyatakan masih mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan ataupun untuk tempat tinggal, dan kemudian maupun untuk kebutuhan air bersih dan listrik dan sebagainya. Tapi kemudian yang dinyatakan belum mencukupi adalah terutama kebutuhan untuk mengakses jasa kesehatan. Gitu. Jadi itu yang dinyatakan masih sangat berat di terutama di masa pandemi ini bagi kelompok transgender. Baik transgender, baik trans laki-laki maupun trans puan. Dan kemudian ketika kami bertanya, mengajak untuk merefleksikan, untuk responden untuk menilai apakah mereka yakin bertahan sampai berapa lama jika situasi pandemi ini berlarut-larut, di mana pembatasan aktivitas masih berlaku, kemudian tempat-tempat sarana pekerjaan masih banyak yang ditutup, apalagi mereka banyak mengandalkan pekerjaan dengan aktivitas yang mengandalkan hubungan fisik secara langsung dan sangat dekat, dan kemudian mereka menyatakan bahwa paling banyak menyatakan mampu bertahan paling maksimal itu 1-3 bulan gitu untuk sumber daya ekonomi yang dimiliki. Nah, kemudian kami tanyakan juga dalam kondisi seperti ini bagaimana strategi teman-teman transgender untuk bertahan saat situasi pandemi gitu. Ada beberapa pilihan yang mereka jawab dan sebagian besar menyatakan mereka bertahan mengandalkan bantuan dari keluarga maupun dari orang lain. Dan kemudian terkaitan untuk kepemilikan aset, rata-rata mereka menyatakan supaya bertahan selama masa pandemi ini juga mereka menggunakan simpanan uang atau dana yang ada selama ini. Dan bahkan satu temuan yang menarik juga ada teman-teman dari transpuan yang akhirnya menyatakan bahwa untuk bertahan masa pandemi ini, akhirnya mereka juga berusaha untuk menawarkan jasa salon keliling yang tadinya mereka bekerja di salon-salonnya tutup, kemudian berinisiatif untuk menawarkan jasa salon keliling, dan kemudian ada juga yang akhirnya terpaksa untuk menjadi pekerja seks gitu. Jadi ini satu hal yang sebenarnya sangat ironi karena mengingat kedua bidang pekerjaan itu sangat mengandalkan aktivitas fisik secara langsung yang dekat dengan orang lain. Dan akhirnya juga beresiko untuk mereka tertular atau menjadi penular untuk virus COVID-19 ini. Mungkin next, Mbak. Nah, kemudian sebelum ini. Ya. Dan kemudian ini yang tadi saya sudah jelaskan juga ada sebenarnya hal yang menarik yang mungkin kami tidak sempat tampilkan di sini adalah memang sebagian besar di kalangan transpuan itu memang menjadi pekerja seks, tapi kemudian yang menarik untuk kelompok transpuan sendiri pada saat pandemi ini justru terjadi peningkatan persentase perempuan transpuan yang kemudian juga bekerja di LSM atau di NGO gitu. Jadi sebagai salah satu pengganti untuk menjadi mungkin bukan sumber andalan utama tapi bukan sumber penghasilan utama tapi menjadi salah satu sumber penghasilan, mereka juga mulai membantu LSM terutama dalam mendistribusikan bantuan. Sementara untuk kelompok trans laki-laki itu pada saat pandemi itu juga yang menarik adalah terjadi peningkatan mereka
menjadi kelompok trans yang banyak mengandalkan dari bantuan keluarga, bantuan atau pinjaman keluarga untuk bertahan selama pandemi. Baik, itu mungkin untuk dampak secara ekonomi. Ya, sepertinya waktunya udah habis. Mungkin kita gimana Mbak Devi baiknya untuk presentasinya? Tinggal berapa lagi ya? Berapa slide lagi ya saya lihat. Kayaknya ada 3 slide, kemandirian sama kesehatan dan keamanan. Nggak apa-apa, mungkin agak sedikit lebih cepat aja. Pertama yang bagian yang penting-pentingnya. Oke. Ya, mungkin terkait kemandirian, yang menarik kami temukan sebenarnya secara umum, lebih dari 50% memang teman-teman trans ini mandiri, tinggal di kosan. Tetapi kemudian yang justru perlu diinterpretasikan lebih lanjut adalah kenapa mereka mayoritas, mungkin kalau di kalangan cisgender, menjadi mandiri adalah karena memang merantau dan lain-lain. Tapi di kalangan teman transgender, ini adalah pilihan karena pengalaman kekerasan yang mereka hadapin ketika di ruang private, di keluarga, sehingga memang mereka akhirnya hidup di kosan. Kemudian juga oleh karena itu sebenarnya ketika mereka tetap di rumah, yang menarik adalah juga kami tanyakan apakah sebenarnya di masa awal-awal pandemi atau di masa pandemi mereka ada keinginan untuk pulang ke rumah. Karena kan kesulitan pendapatan menurun sehingga tidak punya pilihan untuk bekerja juga. Ternyata mereka malah hampir mayoritas memilih tidak punya keinginan sama sekali pulang ke rumah. Ini kemudian semakin menegaskan bahwa memang ada pengalaman kekerasan yang terjadi kenapa mereka hanya memilih tetap hidup sendiri atau berkolektif dengan sesama trans yang lain. Dan ketika tadi pendapatan menurun, salah satu yang diandalkan juga adalah bantuan dari orang lain. Yang kami temukan adalah teman-teman mayoritas memang pernah mendapatkan bantuan di masa pandemi. Tetapi justru yang kami bukan takjub, tapi kemudian kami sangat khawatir adalah keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan itu cukup rendah, yaitu 27%, yang mana yang kita harapkan bahwa justru bantuan dari pemerintah itu justru punya yang lebih panjang daripada bantuan misalnya dari LSM atau sesama kolektif LGBT atau kolektif trans yang justru itu mayoritas bantuannya dari situ. Tapi kan kita melihat bahwa bantuan ini punya limitasi, gitu. Beda dengan pemerintah yang sudah punya anggaran dan lain-lain gitu. Nah itu kemudian sehingga memang kenapa mereka kelompok trans yang kemudian yang tidak mendapatkan bantuan itu juga punya tantangan teman-teman. Selain tadi sudah terhimpit ekonomi, tantangan mengakses bantuan juga yang pertama adalah alasan mereka karena bantuannya terbatas. Tapi kemudian kalau diinterpretasikan, kalau bantuan terbatas, kenapa mereka yang tidak dapat? Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Kemudian kami hubungkan dengan data yang lain, sebenarnya karena mereka adalah transgender. Mereka didiskriminasi karena sogesinya, sehingga mereka tidak diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan itu. Selain itu yang menarik juga karena untuk mendapatkan bantuan perlu KTP, tapi kita tahu ini nggak perlu dibahas lebih dalam kenapa teman-teman tidak punya KTP. Tadi Mbak Devi juga udah jelaskan di awal. Untuk itu kami melihat di kemandirian ini sebenarnya kayak seperti buah si malakama, mau pulang bukan pilihan yang tepat, bertahan juga terhimpit ekonomi, kemudian mau cari bantuan atau donasi juga tidak diprioritaskan. Itu yang terjadi kemudian di kemandirian. Next, Mbak. Dan juga dalam konteks keamanan misalnya, bahkan kami menemukan, kalau tadi di awal saya mengatakan teman-teman trans sudah mengalami persekusi, 88% teman-teman trans mengalami persekusi, di masa pandemi ini juga meningkat. Gitu. Artinya terjadi juga kekerasan-kekerasan, yang mana yang paling banyak ini dilakukan tetap oleh aparat keamanan. Mulai dari diancam, kemudian ditangkap oleh aparat, hingga kemudian diancam warga, preman, orang tidak dikenal, hingga sampai diusir dari tempat tinggal. Diusir dari tempat tinggal adalah bentuk kekerasan yang justru perlu dilihat lebih mengkhawatirkan di masa pandemi. Artinya berada di luar rumah, tidak berada di rumah di masa pandemi, artinya berdampak pada penularan COVID-19 ini juga. Selain juga kehilangan hak untuk tinggal di situ. Dan juga yang mengkhawatirkan bagi kami adalah hampir semua kasus-kasus ini tidak dilaporkan.
Tidak dilaporkan karena memang ada rasa takut melaporkan, karena memang kenapa takut? Ya pelakunya adalah aparat. Ini juga kayak wasting time untuk melaporkan ketika pelakunya adalah aparat menurut teman-teman gitu. Ya make sense gitu. Kemudian juga kami cukup sedih melihat banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi sebenarnya ini seperti dinormalisasi. Banyak teman-teman merasa bahwa kekerasan ini biasa aja kok, masih ditolerin bisa. Kemudian nggak mau memperpanjang masalah kok karena ya udah sih kayak seperti mengatakan bahwa ya kami kan transgender, sudah sepatutnya mendapatkan kekerasan dan lain-lain gitu. Dan ini jadi normalisasi kekerasan yang terjadi, ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian juga kami melihat bahwa ditangkap aparat ini bukan sesuatu yang dilihat tunggal, tapi keluar rumah untuk tetap tadi seperti katakan Nova untuk bekerja salon keliling ini sebenarnya jadinya tetap dianggap melanggar PSBB, kemudian juga tapi ditangkap, tapi pemerintah nggak kasih bantuan, ini jadi dilema sebenarnya. Jadi kami mau apa? Mau diapakan sebenarnya menurut teman-teman transgender begitu. Sehingga sangat kerasa teman-teman di temuan kami di keamanan, peningkatan rasa tidak amannya teman-teman transgender itu hampir meningkat 1000% terkait rasa tidak aman. Di masa pandemi daripada sebelum pandemi itu ada peningkatan sebesar 1.733% terkait rasa tidak aman di masa pandemi. Ini tinggi sekali gitu sebenarnya. Dan mungkin akan ditutup dengan dampak kesehatan oleh Kanova. Baik, kalau untuk dampak kesehatan sebenarnya yang kami lihat adalah pertama terapi hormon, kemudian kesehatan mental, dan terakhir adalah akses terhadap ARV. Nah, kalau untuk terapi hormon, itu kita menemukan sebenarnya sebagian besar dari responden menyatakan tidak melakukan terapi hormon. Gitu. Dalam hal ini, mereka menyatakan memang, kebanyakan menyatakan tidak tertarik atau memang menyadari bahwa banyak efek yang dapat menjadi dampak ketika melakukan terapi hormon. Jadi, kemudian juga kami melihat ini sebagai satu hal yang mungkin menjadi satu hal yang baik akan penerimaan tubuh di kalangan transgender. Karena ada juga banyak juga yang menyatakan bahwa saya menerima diri saya apa adanya, tubuh saya apa adanya, demikian. Kemudian ketika kami tanya apakah teman-teman masa saat pandemi ini pun merasa tenang atau kemudian bagaimana perasaan pada saat pandemi ini, mereka menyatakan memang ya tentu saja merasa sangat tidak nyaman, mulai dari tidak nyaman sampai sangat tidak nyaman, dan kemudian mereka menyatakan tidak banyak yang tidak mengakses kesehatan mental. Kendala utamanya pertama memang karena biaya, dan kemudian ada ketakutan akan distigma sebagai orang dengan kelainan, dan kemudian juga banyak yang memang belum memahami tentang apa sih itu akses kesehatan mental maupun bagaimana mengakses kesehatan mental gitu. Dan kemudian kami menanyakan juga, oke, dalam konteks untuk menjamin keamanan atau kenyamanan dan bertahan selama pandemi dari sisi psikis, itu kami tanyakan bagaimana apakah mereka memiliki sistem pendukung atau support system. Dan mereka menyatakan mereka memiliki support system dan kebanyakan itu support systemnya adalah dari sesama transgender atau komunitas LGBTI. Dan juga ada hal yang menarik di kalangan transpuan terutama yang dewasa ataupun berusia di atas 38 tahun itu lebih banyak memiliki support system dari kalangan non-LGBT atau dari non-transgender ketimbang untuk kelompok yang muda di bawah 38 tahun, mulai 18 sampai 38 tahun. Nah, kemudian kalau untuk ARV itu memang dari sekitar 98% sebenarnya yang mengakses untuk kalangan transpuan terutama mengakses ARV, itu ketika ditanya apakah masih mengakses, itu masih menyatakan masih mengakses ARV saat pandemi. Tapi ada juga kami tangkap meskipun persentasenya kecil, hanya sekitar 4%, ada juga transpuan yang tidak mengakses lagi
ARV itu karena alasan kesehatan ataupun ada juga yang memang terdampak dari larangan untuk berpindah tempat pada saat pandemi. Itu yang dari dampak kesehatan. Kemudian dari pembahasan kami, beberapa rekomendasi kami juga berikan sesuai dengan pilar-pilar JTID. Pertama, untuk perekonomian, secara jangka pendek kami melihat bahwa sebenarnya pemberian berupa bantuan tunai itu sebenarnya untuk jangka pendek masih diperlukan sebagai strategi bertahan. Karena seperti kita bahas tadi bersama-sama, mereka sudah memprediksi mampu bertahan sekitar 1-3 bulan. Sehingga dengan demikian memang masih perlu suntikan dana ataupun bantuan, mungkin kalaupun bukan tunai, bantuan yang mencukupi kebutuhan pokok lainnya. Kemudian secara jangka panjang sebenarnya perlu dirancang adanya inisiatif untuk penguatan ekonomi dan juga kemudian advokasi terhadap pemerintah untuk akses pendidikan dan pekerjaan formal, Karena seperti kita ketahui bersama, pekerjaan yang terutama di kelompok transpuan, pekerjaan yang sangat diandalkan terutama di sektor non-formal dan juga yang banyak mengandalkan aktivitas fisik. Dan kita tidak tahu pandemi COVID ini sampai kapan akan berlangsung. Kemudian rekomendasi di kelompok kedua yaitu yang terkait dengan kemandirian. Yang pertama, perlu dilakukan advokasi pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan COVID terhadap transgender itu dilakukan secara adil dan tidak ada diskriminatif. Baik itu diskriminatif secara identitas gender maupun juga mungkin diperhitungkan dari akses terhadap KTP. Dan kemudian juga perlu adanya pengembangan inisiatif penguatan ekonomi yang kemudian untuk di kalangan transgender sehingga lebih mampu merespon krisis. Misalnya untuk keahlian-keahlian khusus. Dan untuk rekomendasi di kategori ketiga, yaitu untuk keamanan, dengan kata lain, advokasi holistik baik dalam penanganan kasus maupun kebijakan, maupun yang terkait dengan kekerasan itu perlu ditingkatkan, dan kemudian juga di kalangan transgender sendiri, lebih banyak lagi peningkatan kapasitas untuk advokasi, baik pun penanganan kasus maupun kebijakan untuk terutama terkait hak asasi manusia dan lebih khusus lagi terkait SOGI SC. Kemudian untuk aspek yang keempat, yaitu terkait kesehatan, sebenarnya kita melihat karena sudah ada indikasi keberhasilan upaya dari lembaga-lembaga LGBTI selama ini untuk melakukan peningkatan kapasitas SOGI SC sehingga terjadi perubahan yang baik untuk kesadaran akan tubuh, penerimaan akan tubuh. Menurut kami adalah materi SOGI SC ini dapat ditambahkan untuk juga menyampaikan materi-materi lain, terutama untuk saat ini konteksnya yang terkait SOGI SC. Dan kemudian juga materi lain terkait selain hormonal dan juga kesehatan mental, karena kesadaran untuk kesehatan mental juga masih minim yang seperti yang kami temukan. Dan kemudian perlu dilakukan juga lebih gencar lagi advokasi dan pengembangan inisiatif untuk bagaimana mengakses layanan kesehatan, baik itulah akses pelayanan kesehatan secara fisik maupun secara psikis, misalnya melalui BPJS atau yang lainnya. Dan mungkin Icon terakhir akan memperkenalkan seluruh tim yang terlibat dalam proses ini. Ya, terima kasih. Mungkin kami yang memimpin penelitian ini ada saya dan Kanova, dan juga dibantu dengan teman-teman yang luar biasa, semuanya transgender yang menjadi enumerator penelitian ini ada 19 orang seperti yang di layar. Itu aja Mbak Devi, terima kasih. Maaf terlalu lama. Saya serahkan ke Mbak Devi. Terima kasih Icon dan Nova. Paparannya sangat jelas dan memang agak sedikit lebih panjang, tapi nggak apa-apa karena kami anggap perlu, karena ini memang tentang paparan itu ya. Saya mau berlanjut ke yang berikutnya adalah Ame, karena Ame ini yang mengatur di lapangan nih ya,
Jadi saya mungkin bacakan sedikit. Ame terlibat aktif dalam gerakan LGBTI di Indonesia sejak 2008 bersama dengan teman-teman trans laki-laki yang lain. Ame banyak melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan kasus yang terjadi dengan komunitas transgender, khususnya di Sumatera Utara. Saat ini Ame juga salah satu steering committee di JTID dan Transmen Indonesia. Nah, Ame tadi silakan dinyalakan ininya, mute-nya. Ya, silakan di-unmute. Ya, Ame sebagai steering committee di JTID dan di dalam penelitian ini sendiri apa peran Ame nih? Dan kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya dilakukannya pengumpulan datanya. Ya, terima kasih Mbak Devi. Saya kebetulan juga salah satu enumerator yang mengumpulkan data di Sumatera Utara. Jadi setiap wilayah itu ada 2 orang dan perannya mengumpulkan data, dan mungkin aku akan sedikit bercerita tentang kendala-kendala di awal dalam pengumpulan data ini. Nah, tadi sempat di-mention sama Icon terkait responden yang sempat ada yang absen trans laki-laki, dan itu memang di awal menjadi kendala adalah pengumpulan responden, karena pengumpulan responden juga kita mengupayakan untuk sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh tim peneliti supaya hasilnya lebih maksimal, mulai dari keterwakilan dari identitas dan usia. Nah, itu terutama bagi teman-teman trans laki-laki ya Mbak, karena kalau teman-teman transpuan mungkin karena teman-teman trans laki-laki ini masih belum cukup banyak yang out, atau karena mungkin gerakan trans laki-laki juga masih sangat baru, sehingga masih dengan keterbatasan untuk mengorganisir teman-teman trans laki-laki sendiri. Itu jadi kalau untuk teman-teman transpuan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan respondennya, walaupun di beberapa wilayah juga sempat ada yang punya kendala di usia, karena kita kan samplingnya kan juga ada usia dewasa ya, 36 tahun ke atas gitu. Nah, kalau di trans laki-laki justru lebih susah sekali untuk mencari teman-teman trans laki-laki yang usia dewasa gitu. Nah, itu untuk kendala-kendala di awal. Lalu selanjutnya kita kan melakukan wawancara ini melalui online ya, yang itu memang harus kita akui bahwasannya pandemik ini juga sangat berdampak pada ekonomi teman-teman trans, yang akhirnya banyak yang menjual asetnya dan termasuk alat untuk komunikasi, handphone begitu. Jadi itu juga menjadi kendala di lapangan untuk kami bisa menghubungi teman-teman yang sudah kami kenal. Nah, akhirnya tim juga ada yang melakukan wawancara offline, tapi lagi-lagi itu memang sangat berisiko untuk enumeratornya juga ya teman yang kita datangin gitu kan, karena tapi mau nggak mau memang ya ini harus dilakukan itu. Lalu kendala selanjutnya di awal-awal juga kita berkendala masalah ada komunikasi tapi nggak ada internet gitu, ada alat komunikasi tapi nggak ada internet, karena itu lagi-lagi masalah ekonomi teman-teman gitu. Terus JTID sempat memberikan pengganti internet kawan-kawan itu seperti uang pulsa begitu. Nah, itu kendalanya adalah di rekening, karena tidak semua teman-teman transgender punya rekening, dan nggak semua kawan-kawan juga hidup bersama teman yang lain gitu. Itu juga sempat jadi kendala. Tapi ya itu akhirnya bisa di handle sama enumerator di setiap wilayah gitu. Mungkin itu dulu Mbak
aku Iya. cerita kendala awal-awal. Iya, menarik ini ya. Apa namanya? Saya juga ingin tahu apa temuan di luar yang tadi temuan secara dari segi penelitian ya. Tapi di lapangan sendiri apa nih yang menarik yang mungkin bisa Ame bagi? Yang menarik begini, aku sih melihat dari aspek psikologi teman-teman ya, karena di penelitiannya juga ada disinggung begitu. Nah, untuk masalah layanan psikolog gitu, memang banyak sekali teman-teman yang belum paham tentang kesehatan mental. Nah, bahkan kalau pertanyaan udah pernah nggak akses psikolog gitu kan? Untuk apa, kan aku nggak gila gitu kan? Jadi memang stigma itu kuat sekali, dan selain uang juga ya, dan memang selain itu pun kalaupun ada, memang belum banyak yang terpetakan psikolog-psikolog yang ramah terhadap trans. Jadi akhirnya juga nggak mau mengakses gitu. Itu menarik menurutku. Tetapi dari apa namanya rasa yang teman-teman rasakan kalau kita wawancara lebih dalam, ya teman-teman merasa tertekan, ketakutan, stres, bahkan apa ya, cemas yang berlebihan begitu, sampai kebingungan seandainya pandemi ini tidak berakhir, bagaimana kehidupan mereka gitu. Karena teman-teman kan bekerja di sektor informal, yang ada yang menjadi pekerja seks, ada juga yang di apa namanya entertain, kafe, yang itu semua ditutup. Dan memang sangat dirasakan sekali teman-teman akhirnya menjual aset, menghabiskan tabungan, dan bahkan utang sama temannya. Tapi itu pun jarang sekali karena temannya juga nggak ada duit gitu ya. Ada satu dua teman yang keluarga. Nah, persoalan lagi kan teman-teman transgender itu khususnya teman-teman transpuan ya, banyak kan juga jadi tulang punggung keluarga. Nah, di situ dilematisnya sangat kuat sekali kayak gitu. Bagaimana keluarga juga nggak belum tentu paham situasi pandemik ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi, begitu. Karena biasanya kan teman-teman transgender itu apa namanya hidup di luar keluarga ya, gitu, Mbak. Jadi itu sangat menarik sekali menurut saya terkait itu. Ya, itu tadi yang menarik juga nih pertanyaan saya. Tadi dari paparan penelitian itu kan kebanyakan kemandirian para kelompok transgender, terutama kebanyakan juga dari transpuan ya, itu kemandiriannya istilahnya karena mereka harus gitu keluar dari rumah mereka, dari keluarga mereka karena pengalaman kekerasan. Nah, kemudian ketika pandemi ini, mereka tetap memutuskan untuk tidak pulang. Berarti kan memang stake-nya terlalu besar. Kalau pulang banyak, mereka akan mengekspos diri mereka kekerasan lagi. Atau mungkin tidak diterima lagi oleh keluarganya ya. Nah, apakah ada sebagaimana besarnya peran kolektif-kolektif dalam membantu para komunitas transgender untuk bisa bertahan gitu pada saat ini? Ya, nah jadi memang dari penelitiannya juga ada pertanyaan apakah pernah mendapatkan bantuan? Jika ada, dari mana? Nah, kalau dari pemerintah itu sangat kecil persentasenya. Dan kalaupun ada, itu ya hanya sembako dan biasanya bersyarat. Kalau dalam konteks wilayah saya misalnya itu ada syarat-syarat yang ditentukan sama pemerintah. Misalnya KPA contoh dalam hal ini. Itu untuk teman-teman transpuan yang ODA atau yang ODIF misalnya gitu. Nah, di situ juga tantangan untuk teman-teman, misalnya ini kalau aku terima bantuan ini aku ketahuan dong ODIF gitu. Dan memang banyak kan tuh menerima dari organisasi-organisasi komunitas. Dan menariknya lagi sebenarnya kalau di Jayapura itu teman-teman transpuan di masa pandemik itu peningkatan solidaritas itu sangat kuat. Jadi bagaimana kawan-kawan transpuan di sana secara kolektif saling membantu. Jadi yang punya membantu yang memang lagi membutuhkan, lalu mereka mengelola dana dari kolektif mereka untuk keberlanjutan pangan mereka. Dan menarik lagi bukan cuma transpuan aja yang mereka bantu.
tapi kelompok di luar teman-teman LGBTI atau transpuan, misalnya anak dengan HIV atau pekerja seks perempuan. Nah, mereka juga membantu kelompok-kelompok itu. Jadi memang solidaritas di teman-teman trans ini sangat kita rasakan gitu, atau khususnya LGBTI lah di masa pandemi ini sangat kita rasakan. Bagaimana misalnya bukan cuma di Jakarta yang mengumpulkan donasi untuk membantu kawan-kawan. Aku nggak tahu ya, kayaknya segitu pandemik itu di Maret itu langsung teman-teman di Jakarta open donasi. Nah, kami di Sumatera Utara menyusul di awal April, dan itu jumlahnya juga banyak sekali yang sudah kita bantu. Kalau di nasional itu sampai ribuan, kalau saya di Sumatera Utara sekitar 600-an orang. Nah, jadi memang pandemik ini membuat kita yang jarang sekali ketemu, akhirnya kita ketemu karena memang jaringan antara komunitas begitu. Jadi untuk bantuan ini kita manfaatkan minta bantuan teman-teman lokal point di setiap kabupaten, kecamatan di daerah untuk mengumpulkan kawan-kawan mendata, lalu kita bantu. Tapi kan bantuan itu masih pada bantuan kebutuhan pangan aja, Mbak. Sementara kan kawan-kawan kebanyakan itu karena kawan-kawan nggak tinggal di rumah, jadi kos. Nah, ada sebagian teman-teman yang akhirnya karena tidak bisa lagi membayar kos, memilih untuk bertempat tinggal bersama, satu kos misalnya bareng-bareng, karena udah 1, 2, 3 teman yang nggak bisa bayar kos. Nah itu, jadi memang bantuan ini memang nggak cukup untuk sampai bantuan sembako saja gitu. Nah waktu itu juga sempat JTID membantu uang kos teman-teman trans, tapi nggak banyak. Cuman satu wilayah sekitar 15 orang. Sementara kita aja mendata kawan-kawan di Sumatera Utara yang terdata 650 orang gitu. Jadi masih jauh sekali angkanya. Tapi cukup ironis ya, artinya ya bagus pada saat yang sama mengasah empati kita, empati kelompok-kelompok, tapi pada saat yang sama akhirnya yang membantu sesama kelompok transpuan adalah orang-orang yang juga sebenarnya terhimpit gitu ya secara ekonomi dan lain-lainnya gitu. Terima kasih Ame. Mungkin saya ke Ian dulu, nanti kita akan balik lagi ke pada saat Q&A-nya. Ian, kamu sendiri, Ian ini sebenarnya bukan pertama kali ya di Magdalene. Mungkin saya bacakan dulu. Jadi Ian Hugen adalah seorang transpuan dan konten kreator yang banyak melakukan kampanye-kampanye terkait isu penerimaan transgender melalui platform digital. Jadi memang Ian sangat out dan proud ya basically ya, dan mencoba untuk menormalisasi transgender gitu di ranah digital. Ian juga dikenal luas sebagai self-love activist. Handle-nya di IG kalau mau follow @IanHugen ya. Terakhir Ian di Magdalene untuk berbicara soal kekerasan berbasis gender online. Ini webinar sekitar sebulanan yang lalu. Makasih sudah kembali lagi Ian di sini, mudah-mudahan belum bosen. Nah, gimana menurut Ian tentang penelitian ini? Kamu udah baca ya penelitiannya ya? Aduh, freeze. Aku lebih hari ini benar draining banget untuk aku pribadi, dalam artian agak putus-putus. Jadi wake moment untuk aku. Oke. Udah jelas? Ya, oke, better. Aku udah baca penelitian ini kurang lebih selama 4-5 hari, dan ini benar-benar menjadi awake moment untuk aku. Aku pribadi sebenarnya belum pernah terlibat langsung dengan organisasi. Aku juga nggak tahu gimana apa yang terjadi di lapangan. The things that I know adalah komunitas aku itu suffering, kayak menderita di luar sana. Tapi untuk rate semenderita apa aku belum pernah tahu, dan ini pertama kali aku untuk kayak punya data yang valid gitu. Jadi pertama-tama makasih banyak udah
ngajak aku untuk terlibat dalam hal ini. Ini benar-benar awake moment untuk aku kalau misalnya, wah, aku selama ini menjadi seorang perempuan di media, aku benar-benar privilege gitu loh dengan segala support keluarga. Aku tidak pernah merasakan hidup di jalanan. Aku juga punya, aku sampai sekarang masih kuliah dan kayak ini benar-benar nyadarin aku kalau misalnya we gotta do something. We gotta do something to help other people. Jangan biarkan, makanya kenapa aku begitu out, kenapa aku begitu begitu bersuara di sosial media aku, karena yang aku rasakan adalah banyak orang-orang di belakang aku yang berharap aku bisa menjadi agen perubahan. Gitu. Nah, tadi kan Ian bilang di lingkungan Ian sebenarnya cukup privilege ya, dan upbringing-nya cukup privilege, dan ada penerimaan gitu terhadap sosok dan pilihan Ian gitu ya. Nah, tapi apakah ini hanya karena diri kamu hanya bagian dari keluarga itu, atau dari bagian dari komunitas itu, atau sebenarnya secara kamu melihat nggak sebenarnya ada nggak sih potensi untuk penerimaan gitu di kalangan, ya maksudnya, dan bagaimana bisa sampai ke posisi itu seperti itu? Kalau ditanya apakah aku melihat sebuah harapan untuk komunitas ini, aku melihat harapan yang begitu besar. Aku kerja sama sebuah media beberapa bulan yang lalu. Itu tuh aku mewakili transgender yang berusia muda, sedangkan ada satu lagi wakilan transgender dari usia dewasa. Kita berdua tuh melis challenge kita, apa yang kita hadapin di era dia dan di era beliau dan di era aku. Dan kayak emang ternyata tuh semakin kesini tuh masyarakat pun semakin quote-unquote ada penerimaan. Walaupun memang tidak se menerima itu. Cuman adalah harapan gitu. Do you got me? Ya. Nah, iya. Terus juga dengan fakta kalau sekarang aku bekerja di sosial media, di mana aku benar-benar kayak langsung berkontak langsung dengan audiens aku, di mana ternyata tuh ini yang cukup mengagetkan dari insight Instagram aku pribadi, kayak ternyata 60% dari dari audiens aku tuh bukan orang-orang yang berasal dari komunitas LGBTI. Dan kayak they are trying to learn. Oke. Jadi sebenarnya edukasi lewat platform sosial media itu bisa gitu ya. Sayangnya itu tidak mencapai keseluruhan ya. Kebanyakan dari komunitas masih mengalami dan struggle-nya pun masih sangat basic gitu ya. Mulai dari itu tadi akses ke makanan, bahkan akses ke KTP. Kalau kamu sendiri melihat sebenarnya, dan Ian sendiri juga di dalam webinar yang sebelumnya kan juga menyatakan bahwa kamu juga menjadi korban KBGO juga ya sebenarnya. Jadi di sosial media pun ya masih banyak yang belum, ya penerimaan itu masih susah lah gitu. Mungkin secara observasi dari kamu sendiri sebenarnya, dari sisi kamu seseorang yang bisa dikatakan privilege gitu, apa sebenarnya yang masih menjadi tantangan ya, mungkin dari segi akses pekerjaan, akses edukasi itu tidak, tetapi apakah masih ada yang dialami seorang Ian Hugen gitu, dalam apapun ya, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari di luar sosok kamu sebagai seorang transfluencer? Ini kalau misalnya aku ditanyain soal tantangan aku tahu tantangan aku itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan tantangan sama teman-teman transpuan di luar sana. Kayak aku menceritakan ini pun sebenarnya kayak ini sama sekali tidak ada artinya dibandingkan tantangan-tantangan orang-orang teman-teman di luar sana. Cuman kalau aku bisa cerita, dengan orang melihat sekarang, oke, Ian Hugen, kamu seorang trans influencer dengan audiens sejumlah berapa ratus ribu, aku pun juga masih menghadapi penolakan dalam hal pekerjaan.
Semisalnya, kita ambil contoh saja, e-commerce tuh kan aku jatuhnya sekarang content creator dan KOL kan, Key Opinion Leader. Jadi e-commerce pun juga masih, jangan ngomong e-commerce deh, banyak company besar yang bahkan tuh masih takut untuk bekerja sama bukan hanya trans, tapi dengan creator yang berani ngomongin soal LGBTI. Karena mungkin juga takut itu merusak brand image mereka dan lain sebagainya. Aku selama berkecimpung di dunia pekerjaan digital ini, aku udah kurang lebih 4 kali cancel job karena mereka tidak tahu aku seorang transpuan. Padahal it's written clearly on my bio, aku seorang transpuan kan. Tapi mereka tidak tahu aku seorang transpuan. Jadi kayak dengan adanya identitas gender ini, itu juga justru seringkali quote-unquote merugikan aku. Iya, betul. Jadi tetap ada ya di dalam semua lapisan tuh ada gitu ya. Ini saya mau karena waktunya terbatas juga, aku mau langsung masuk ke pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan di sini, mungkin dari kita bisa, dari para panelis bisa menjawab ya. Ini dari Arif Setiawan. Saya mau bertanya, mengapa ada yang membela pelaku persekusi dan kekerasan terhadap kaum LGBT dengan alasan memberantas zina dan kemaksiatan? Mengapa? Itu pertanyaan yang usianya sudah mungkin 2 milenial ya, mungkin ya. Ada yang mau menjawab tentang ini? Ya, silakan, Icon. Iya, ini apa ya? Sebenarnya ini terkait perspektif sih. Karena memang kenapa misalnya persekusi banyak terhadap teman-teman LGBT atau spesifik teman-teman trans misalnya, itu memang karena ada misalnya pandangan negatif yang sudah melekat di kita, yang itu baru dari pandangan gitu, udah terstigma di kepala kita bahwa kita yang masyarakat non-LGBT itu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai pada apa yang telah ditetapkan oleh masyarakat kita begitu. Yang mana ini kemudian akhirnya dari stigma ini kemudian berdampak pada aksi-aksi lanjutannya, yaitu mulai dari persekusi, kekerasan dan lain-lain. Jadi ketika ada yang membela pelaku, itu menjadi make sense bahwa ya mereka itu punya circle yang sama, bahwa mereka punya stigma yang sama di kepalanya, tapi memang mungkin si X ini tidak melakukan aksi, hanya stigma doang, kemudian dia itu bisa menjadi supporter bagi yang melakukan aksi misalnya. Menurutku ini terkait bagaimana sudah tertanam lebih lama sekali dalam diri kita bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diterima gitu. Baik dari agama, budaya, negara dan lain-lain. Termasuk juga media ya, seringkali yang menjadi penyulut dengan framing beritanya dan penggunaan diksi yang cenderung menstigmatize, memperkuat stigma itu ya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Aku mau menambahkan, mungkin juga bahkan bukan membela mereka yang melakukan kekerasan, bahkan yang menjadi ironi adalah seperti temuan dalam aspek keamanan di survei ini adalah bagaimana aparat keamanan sendiri sebagai pelaku kekerasan. Jadi dalam artian ketika kita bicara negara, terutama dalam hal ini pemerintah pun kita bisa bagi dalam 3 aspek, yaitu misalnya dari baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Masing-masing agen dari pemerintah ini pun bisa dikatakan sebagai pelaku atau menjadi supporter, kalau istilah Ican tadi ya, supporter dari kekerasan itu. Bagaimana kemudian dalam undang-undang yang berlaku, bagaimana kemudian agama seringkali dijadikan titik tolak ukur sebagai satu hal yang dikatakan benar atau salah, sehingga dalam hal ini ketika berbicara tentang hak asasi manusia misalnya, itu ada batasan-batasan yang disepakati bahkan oleh negara terhadap kelompok ini, sehingga aksi kekerasan itu dengan berdasarkan agenda-agenda baik terutama untuk agama gitu. Jadi tidak bisa dibedakan antara hak asasi manusia di mana seorang berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan maupun akses layanan lainnya dengan urusan misalnya yang mereka tidak bisa bahwa setiap orang bisa berdosa gitu loh. Tidak bisa bedakan antara dosa
dan urusan-urusan Tuhan itu dengan hak gitu. Hak itu sesuatu yang wajib dilindungi oleh negara. Mungkin aku juga ingin menambahkan itu juga sedikit. Ya. Saya berharap sih semoga dengan banyaknya edukasi itu bisa semakin semakin banyak yang paham bedanya itu ya. Tapi agak sulit juga dengan meningkatnya konservatisme dan juga meningkatnya persekusi terhadap kelompok LGBTI ya. Ini saya mau satu-satu nih pertanyaannya. Yang berikutnya ada yang nanya nih mungkin untuk Ame. Dari delegasi Sumut nih. Apakah ada program khusus untuk kawan-kawan transpuan atau LGBTI untuk mendapatkan akses kebantuan atau perlindungan hukum di Sumut? Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik. Ya kalau program khusus pemerintah pasti nggak ada ya. Tapi saya selain aktif sebagai steering committee LGBTI, saya juga aktif di organisasi Cangkang Queer namanya, yang kebetulan wilayah kerja di Sumatera Utara dan diskriminasi di Medan. Dan kami juga fokus pada isu-isu pemenuhan hak untuk teman-teman LGBTI di Sumut. Dan kami juga melakukan pendampingan atau advokasi kasus teman-teman yang ada di Sumut. Jadi mungkin jika ada yang membutuhkan bisa kontak di Cangkang Queer, karena kita juga bekerja sama lembaga bantuan hukum, dan kita bisa membantu teman-teman untuk dalam kasus-kasus hukum ataupun yang mitigasi juga bisa. Jadi kalau mau, kita ada websitenya, bisa dikunjungin www.cangkangqueer.org. Oke. Mungkin bisa di-type nanti di di chat box-nya. Ini pertanyaan berikutnya dari Reza Nurhalisa untuk Ian. Ian menghilang ya. Kira-kira plan apa yang Kak Ian lakukan untuk kedepannya sebagai agent of change bagi para transgender atau transpuan? Ini dengan memanfaatkan platformnya, tentunya dengan followers yang sekian banyak ya. Tapi apakah Ian ada di sini? Kok gelap? Ian, oke. Kalau belum ada, nanti mungkin kita sambung, kita balik lagi ke Ian. Kayaknya ada masalah dengan ini, koneksinya. Ini pertanyaan berikutnya dari Cikanoya. Diskriminasi apa yang secara khas dialami oleh trans laki-laki dalam pandemi? Apakah tetap sulit mendapatkan akses bantuan dari pemerintah? Nah, itu trans laki-laki tadi kan dibilang agak tantangannya cukup unik ya, berbeda. Ya. Yang pertama, bantuan dari pemerintah itu misalnya dari KPA itu programnya HIV/AIDS. Nah, di dalam program HIV/AIDS jelas trans laki-laki belum masuk ke dalam kategori target programnya mereka. Jadi nggak mungkin bisa dapat bantuan. Itu kalau misalnya pemerintah daerah itu tantangannya adalah teman-teman trans laki-laki ini kan biasanya berpindah ya, nggak di rumahnya, misalnya di kota yang lain gitu, yang itu masalah KTP juga masalah, karena bukan orang wilayah situ. Dan di beberapa wilayah memang pemerintahnya nggak ada bantuan, ada pembantuan itu yang dibilang sama IKT terbatas, dan itu ya kita nggak tahu aksesnya gimana, apakah itu bisa mengakses bantuan itu karena sudah terdaftar menjadi peserta BLT misalnya. Nah, itu kita nggak ini, tapi yang jelas memang dari penelitian ini tuh teman-teman trans gender laki-laki itu banyak yang memang belum dapat, bahkan hampir semua yang nggak dapat. Kalau teman-teman transpuan itu dapatnya pun dari KPA, dari Kemensos, karena ada programnya Kemensos kan untuk teman-teman transpuan, begitu. Ya, ini ada komen nih, saya mau bacain dari Ronil Wazlip kepada semua panelis dan attendees, ada di chat box-nya. Saya merasa justru penerimaan masyarakat terhadap LGBT mengalami kemunduran. Saya tinggal di kampung dan punya 2 saudara transpuan. Tidak ada persekusi terhadap mereka sampai akhir-akhir ini.
ini yang menurut saya didoktrin oleh ekstremis. Doktrin itu kayaknya masuk dengan mudahnya lewat akses komunikasi, WA group dan lain-lain. Ini kelihatannya memang suatu pattern ya, atau suatu pola yang kita lihat sudah terjadi selama mungkin lebih dari 1 dekade ini ya. Banyaknya persekusi yang muncul karena begitu banyak narasi-narasi kebencian, narasi-narasi yang cukup ekstrim gitulah ya. Terima kasih sudah berkomentar di situ. Nah, di sini udah ada Ian lagi nih. Iannya menghilang lagi. Oke, nanti kita balik lagi. Lalu ini ada saya dari Asria Suwarna. Saya seorang pengajar, terkadang mengalami penolakan jika membicarakan tentang trans agar anak-anak lebih terbuka. Maksudnya agar mereka tidak menjadi seorang pelaku kekerasan kepada kelompok transpuan ya. Penolakan keras cukup membuat saya sakit hati, meskipun saya bukan trans. Dan betul kata Mbak Nova, bahwa agama selalu disangkut pautkan. Bagaimana memberi pemahaman yang baik? Nah, ini penting sekali pertanyaan ini, terutama untuk edukator-edukator seperti Mbak Asria ini. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ichon mungkin? Oke, aku dulu juga nggak apa-apa. Nova, silakan. Oke, mungkin memang ini pertanyaan yang sulit dijawab ya, bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik, terutama untuk anak-anak yang notabene pasti mereka sudah dibentuk dari keluarga gitu. Nah, saya mungkin misalnya saya bisa katakan misalnya ketika kita berbicara tentang manusia, mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri, saya mengedepankan bahwa manusia itu terlahir, bisa mengatakan bahwa terlahir berbeda-beda gitu. Tapi memang kalau saya sendiri diskusi dengan kelompok-kelompok lain, itu biasanya orang dewasa, bukan anak-anak. Tapi saya lebih menekankan misalnya agama apapun, sebenarnya yang diajarkan kasih. Kemudian kalau soal dosa, itu bukan kita yang menentukan dosa atau tidaknya gitu. Cuman seringkali memang salahnya adalah kita sendiri yang menjadi Tuhan di antara kita sendiri, sehingga agama itu adalah kita adalah agama gitu. Jadi kalau saya sendiri sering kali mengingatkan bahwa setiap orang berbeda, setiap orang punya pergumulannya masing-masing sampai dia mencapai kedewasaan. Setiap orang punya hak untuk berekspresi dan kita tidak punya hak untuk menyakiti. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh menilai orang apa saja, itu tidak ada yang melarang diri kita untuk menilai orang lain seperti apa, tapi agama apapun melarang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mungkin kalau dari saya itu. Mungkin ya Ican bisa tambahkan, maaf Chan, aku ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya agak dilematis Mbak Devi kalau misalnya kita memberikan edukasi terhadap anak-anak kalau itu dilakukan oleh teman-teman LGBT. Karena banyak pengalaman misalnya ketika dia dikategorikan usia anak, kita akan dikenain misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan bahwa misalnya kita melakukan propaganda terkait penyimpangan seksual dan lain-lain. Menurutku cara yang paling bisa saya pikirkan misalnya hari ini adalah sebenarnya itu melalui teman-teman sekutu atau teman-teman allies yang bukan bagian dari teman-teman LGBT, sehingga ini mungkin lebih misalnya katakanlah kayak misalnya orang tua yang sudah menerima anaknya sebagai LGBT dan lain-lain. Menurutku ini perlu dikuatkan support sistemnya sehingga mereka menjadi circle-circle yang kemudian bisa memberikan ini, dan juga pendekatannya jauh lebih misalnya tidak dianggap sebagai propaganda, tapi ini sebagai bentuk dari keragaman dan juga hak asasi manusia yang lebih universal sih. Begitu kalau dari saya. Ya, setuju. Dan dari Magdalene sendiri juga itu yang kami lakukan ya, menampilkan narasi-narasi yang menunjukkan kenormalan atau bahwa ini hanya bagian dari keberagaman manusia ya, basically ya, dari segi SOGSC tadi. Dan saya setuju juga dengan Nova tadi yang mengatakan bahwa ya memang kita tekankan ke kasih, ke empati seperti itu ya. Jadi apapun pendapat kamu tentang itu, tapi kamu tidak punya hak untuk menyakiti orang lain gitu. Ini
mumpung masih ada Ian di sini, tadi sempat kabur, sempat raib sebentar. Ian tadi ada yang nanya. Iya, aku mohon maaf tadi sinyalnya. Iya, aku tahu pasti gara-gara sinyal sih. Kira-kira plan apa yang Kak Ian akan lakukan untuk kedepannya sebagai agent of change bagi para transgender atau transpuan? Pastinya mencoba untuk break the stigma. Kalau kita ngomongin soal peranan media, sebenarnya tuh media itu seperti pedang, tokoh-tokoh trans di media itu sebenarnya seperti pedang bermata dua ya menurut aku. Ada yang memang, aku tidak mengkategorikan diri aku di sisi positifnya. Cuman ada yang memang mau merubah stigma, tapi ada juga Menghilang. Oke. Am I back? Iya, ya. Back. Masih sedikit. Ada tokoh trans di dia yang berusaha untuk merubah stigma, tapi ada juga yang pas saat itu dia justru yang memperkuat stigma-stigma dan pandangan akan transgender itu sendiri. Jadi menurut aku sekarang sih, kalau ditanyain apa sih proyek terbesar kamu during this time, ya pertama aku pribadi pengen banget untuk lebih lagi terlibat sama organisasi-organisasi. Karena aku rasa kayak ini udah waktunya aku untuk memanfaatkan platform yang aku punya, bukan hanya untuk memperkaya diri aku sendiri, tapi kayak lebih untuk membantu orang-orang yang ada di belakang aku, terlebih lagi komunitas aku. Ya, makasih Ian. Itu penting banget ya, ada tokoh-tokoh yang terus breaking the stigma, tidak apalagi tidak menyumbangkan ke keributan dan sensasionalisme yang selalu ditampilkan yang berhubungan dengan terutama transpuannya dalam hal ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang serupa nih sebenarnya ya. Yang pertama, oke, kira-kira sebagai non-transgender dan ally bagi para teman-teman trans, ini dari Yuliana, apa yang bisa kita lakukan untuk support teman-teman transgender di masa pandemik maupun non-pandemik? Itu yang pertama. Ini saya mau gabung ya, karena ini menurut saya juga penting. How to support a transgender child? itu agak berat sih mungkin. Sesuatu yang berbeda tapi juga penting juga. Ya, mungkin itu dulu yang kita inikan ya. Yang kita address, kita jawab. Siapa nih yang mau jawab? Ame? Ya, mungkin untuk mensupport teman-teman transgender, yang pertama adalah, yang pertama tidak menstigma. Lalu, karena itu yang memang akar dari kekerasan terhadap kawan-kawan transgender. Nah, kalau untuk support ya seperti yang mungkin dipaparkan di penelitian ini, teman-teman semua mungkin dampak dari COVID ini kan masalah ekonomi, tapi teman-teman transgender lebih terdampak lagi karena secara sistem memang sudah mendapatkan dampak dari sejak dia kecil begitu. Nah, mungkin jika ada teman-teman yang saat ini melakukan open donasi bisa turut misalnya mempromosikan kegiatan itu, karena itu juga upaya untuk membantu kawan-kawan transgender dan kelompok LGBTI. Itu, dan aku pikir kalau di masa pandemik itu sih masalahnya, dan mungkin stigma itu opennya sangat luas ya, karena itu bisa sangat membantu sekali untuk teman-teman transgender mengurangin disforianya, lalu mengurangin memunculkan misalnya bahwa saya tidak sendiri, ya biasa aja kayak gitu berteman sama teman-teman transgender. Ya. Oke. Ini menarik juga nih, dan ini juga saya mau satukan pertanyaannya karena kurang lebih mirip ya.
dari Puri. Dia menanyakan tentang apakah ada rencana advokasi bersama dengan kelompok rentan yang lain dan allies untuk menjawab tantangan riset ini di wilayah riset masing-masing, khususnya masalah prioritas akses kesehatan dan bantuan sosial. Lalu ada juga yang menanyakan apa kira-kira apakah ada maaf ini mati ya. Kira-kira ada plan baik itu dari LSM, pemerintah, terutama di sektor pekerjaan, karena jarang sekali seorang transpuan bisa mendapatkan comfortable life, dan memang sekarang susah untuk mendapatkan pekerjaan untuk seorang transpuan, dan ada juga kasus di mana teman saya dipaksa coming out oleh kantornya dan dipaksa resign besoknya. Ini mungkin sebenarnya tidak selalu sama, tapi kurang lebih mirip lah. Bagaimana sih ke depannya kita, tadi sebenarnya sudah direkomendasiin ya, cuman mungkin bisa lebih dielaborasi tuh. Iya, benar. Itu ada di rekomendasi. Tapi memang mungkin aku mau bercerita bahwa karena juga selain aku di sini sebagai peneliti, aku juga terlibat di sebuah konsorsium Crisis Response Mechanism untuk teman-teman LGBT, yang mana organisasinya terdiri dari 5 organisasi, ada 3 organisasi LGBT nasional, kemudian ada 1 organisasi lembaga bantuan hukum dan 1 organisasi UN Bodies. Kemudian yang karena kami memang fokus ke krisis, kami melihat memang adalah rencana-rencana advokasi jangka panjang itu memang akan dilakukan karena memang dari perspektif kami ini juga krisis terhadap teman-teman LGBT gitu. Dan ini sebenarnya sudah mulai berjalan, mulai dari kampanye, kemudian bagaimana misalnya kami juga menggalang dukungan dalam hal yang sangat taktis, misalnya teman-teman kami di CRM misalnya menggalang bantuan, kemudian yang kami distribusikan ke teman-teman di Indonesia, yang mana juga bantuan itu kami terima dari teman-teman semua yang mungkin juga ada yang ada di ruang virtual ini. Gitu. Itu yang kemudian langkah yang paling taktis. Dan juga dalam langkah yang cukup jangka panjang memang sudah sedang diinisiasi misalnya rencana-rencana advokasi bagaimana karena selama ini misalnya gerakan LGBT itu banyak memang fokus di advokasi hak-hak sipil dan politik. Kemudian tapi ketika ada pandemi ternyata ada hak-hak lain, kemudian kita bukan lupa tapi kemudian agak tertinggal, yaitu hak-hak ekonomi, hak-hak ekonomi sosial dan yang lainnya. Sehingga memang ada rencana bagaimana mensinergikan antara advokasi hak sipil dengan advokasi hak-hak ekonomi ini, baik dari pekerjaan, kemudian juga jaminan kesehatan dan juga jaminan sosial, dan itu sedang disinergikan kalau di CRM sendiri, dan juga memang termasuk juga penguatan internal teman-teman LGBT sendiri. Selama ini banyak teman-teman misalnya dikasih kapasitas terkait paralegal advokasi kasus. Kedepan perlu untuk mengembangkan misalnya peningkatan kapasitas paralegal untuk kasus-kasus perdata, bukan hanya pidana. Misalnya ketika teman-teman diusir dari kosan di masa pandemi, seharusnya ini juga kasus, tapi jatuhnya perdata. Bagaimana mengadvokasi ini sebenarnya, kapasitas ini yang belum banyak kita pahami, karena selama ini banyak kasus misalnya dipersekusi atau katakanlah kasus-kasus yang pidana gitu, sehingga yang kasus-kasus perdata ini juga perlu dikuatkan. Ini yang kemudian sedang direncanakan sebenarnya. Dan salah satunya itu kuncinya adalah, salah satunya juga adalah KTP itu ya, karena itu kan kunci untuk mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari buka account bank, rekening bank, sampai mendapatkan fasilitas-fasilitas lain dari pemerintah, dan lain-lainnya. Itu bagaimana soal KTP itu? Aku mungkin mau menambahkan juga, terkait advokasi ini juga memang yang paling basic adalah sebelum kita bisa bicara advokasi terhadap tenaga kerja, layanan pendidikan, dan segala macam adalah bagaimana hak asasi manusia untuk kelompok LGBTI, termasuk kelompok transgender di situ adalah masuk dalam strategi nasional hak asasi manusia di Indonesia gitu. Sampai sejauh ini isu yang paling utama adalah kelompok minoritas seksual ini belum masuk sebagai bagian kelompok rentan yang diidentifikasi sebagai prioritas untuk strategi nasional hak asasi manusia gitu. Dan mungkin yang ke depan, yang dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh salah satu lembaga LGBT di Indonesia
yang juga didukung pendanaannya oleh satu lembaga yang banyak bekerja di bidang advokasi, itu mungkin kita tidak bisa sebut merek di sini ya, karena ini juga publik, tapi itu adalah kami mulai mencoba membuka pintu dengan lembaga pemerintah, terutama mereka yang terlibat dalam Stranas HAM, untuk kemudian benar-benar mulai melihat bagaimana sebenarnya hak asasi manusia dari kelompok dengan identitas gender maupun ekspresi maupun keberagaman seksualitas gitu, sebagai bagian dari Stranas HAM, di mana, maaf kucing saya lewat, bagaimana kemudian Indonesia sebenarnya tertinggal bahkan di konteks untuk ASEAN gitu. Mungkin juga salah satu yang bisa saya bagikan untuk menjawab pertanyaan ini itu. Jadi sudah mulai ada upaya ke situ dan sudah akan mulai dilakukan. Cuman memang akan ada tantangan yang sudah diprediksi akan ada tantangan yang sangat besar untuk mendekati pemerintah, tapi upaya terus dilakukan. Ya, good luck ya, semoga berhasil, semoga bisa terus, karena kan hak asasi manusia ya, bukan hak asasi manusia yang straight dan cis, harusnya kan manusia itu semuanya. Ini sebenarnya percakapan ini, diskusi ini sangat-sangat menarik, tapi ini ada satu pertanyaan, tapi sepertinya kita sudah harus mengakhiri, tapi ada satu pertanyaan yang saya ingin dijawab juga oleh Ian, itu dari Ocha, untuk Kak Ian. Tips dapat acceptance dari ortu itu bagaimana ya, khususnya yang religius? Silakan dijawab. Okay, it's a very interesting question karena aku pribadi baru came out secara terbuka yang benar-benar face to face ngomong dengan closure dan konklusi tuh bulan kemarin. Aku rasa begini, semua orang tuh came out tuh tidak ada SOP-nya. Came out tuh terjadi di setiap keluarga dengan metode yang berbeda-beda, dengan cerita yang berbeda-beda. Karena untuk came out itu terjadi dengan cerita yang berbeda-beda, karena menurut aku semua keluarga pasti punya treatment yang berbeda-beda. Di setiap kita LGBTI, biarlah nanti came out itu akan menjadi chapter pribadi yang berkesan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya ditanyain tips dari aku selalu bilang kamu harus selalu sadar orang tua kamu itu adalah manusia. Jadi kayak seperti manusia-manusia pada umumnya, mereka juga butuh yang namanya pendekatan, butuh yang namanya informasi, butuh yang namanya waktu untuk proses dan menerima kenyataan. Kamu nggak bisa langsung kayak gimana ya? Bagaimanapun kan, misalnya kalau aku pribadi, aku dilahirkan secara biologis laki-laki gitu, dan orang tua aku ya. Aku terlahir secara biologis laki-laki, dan orang tua aku kenal aku dari aku kecil sampai 19 tahun sebagai seorang laki-laki. 19 tahun itu waktu yang panjang, pastinya tidak bisa kayak dalam satu malam aku langsung bilang, I'm a woman, dan dia langsung bisa terima. Enggak. Proses aku dari awal mulai start revealing, dan sampai akhirnya bulan kemarin aku came out secara terbuka sampai ada konklusinya, dan sampai ada closure-nya, itu memakan waktu hampir 3 tahun. Jadi kayak, kalau tips dari aku, semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu, semua itu butuh yang namanya pendekatan. Ya, setuju. Semuanya butuh proses ya. Jadi, tapi juga jangan putus asa, tetap juga utamakan keselamatannya ya. Jangan sampai kita menaruh diri kita dalam posisi yang sangat rentan seperti itu. Terima kasih banyak Ian, dan terima kasih Icon, Ame, dan Nova. Ini diskusi yang sangat menarik, sangat membuka mata. Dari saya sendiri, ini juga saya mau membacakan juga sedikit pesan dari bincang-bincang kami dengan JTID juga.
memang dalam melihat isu dan situasi transgender tidaklah bijak kalau kita hanya menggunakan kacamata yang tunggal ya, karena komunitas transgender itu mempunyai pengalaman penindasan yang jauh berlapis dari kelompok cisgender. Karena itu penting kita mengurai penindasan lapis demi lapis dengan bergandengan tangan dengan kelompok cisgender gitu. Solidaritas untuk komunitas transgender terus bertumbuh. Dan kita berharap solidaritas ini akan berbuah yang manis, semanis kesetaraan, melampaui pembedaan identitas gender. Kesetaraan itu kata kuncinya. Terima kasih teman-teman. Sebelum mengakhiri, saya mengundang teman-teman panelis untuk foto bersama dulu. Jadi semua udah nyala ya. Kita kasih senyuman yang terindah dan terhopeful. Saya iniin ya. Saya, ya, 1, 2. Satu lagi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih sampai di sini dulu. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Terima kasih kepada para panelis, teman-teman di JTID, dan peserta diskusi. Tetap sehat selalu, jangan lupa gunakan masker dan lakukan protokol kesehatan, itu penting. Dan sampai jumpa di acara Magdalene berikutnya. Bye-bye.